Sebelum ceritanya dimulai, Mimin akan memberitahukan jika durasinya kurang panjang. Ini karena part kali ini hanya 1 chapter saja. Sesuai permintaan, jika tetap upload walaupun durasinya cuma pendek. Apabila pembawaan Mimin kurang cepat atau lambat, bisa menambahkan kecepatannya. Oh ya, yang mau bantu Mimin beliin kopi biar lebih semangat lagi bahas komiknya, bisa mendonasikan sedikit uang jajannya lewat link Saweria yang ada di deskripsi. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Sedikit mengulang dari part kemarin, mereka pun bergegas pergi menuju ke kota Kleinburg. Setelah sampai di depan gerbang, Lintian memerintahkan Goblin Berserker untuk menghancurkan gerbang kota Kleinburg. Dengan dibantu oleh beberapa goblin yang berbadan besar, Goblin Berserker pun membawa sebuah batang kayu yang sangat besar dan runcing di depannya untuk menghancurkan gerbang kota Kleinburg. Melihat kawanan goblin muncul di depan gerbang, para penjaga yang menjaga gerbang pun terkejut dan memerintahkan kawannya untuk segera kembali dan melaporkan kepada pemimpin mereka bahwa mereka telah diserang oleh para goblin. Namun sebelum mereka pergi, mereka berdua pun telah dihabisi dengan menggunakan serangan jarak jauh. Ternyata kedua penjaga itu dihabisi menggunakan sebuah senapan laras panjang yang ditembakkan oleh Holy Mother. Holy Mother sangat puas dengan senjata itu. Itu seperti yang diharapkan dari senjata api yang diciptakan oleh Lintian. Menurut Holy Mother, senjata itu jauh lebih mudah digunakan daripada busur. Tak hanya Holy Mother saja yang menggunakan senjata api untuk menyerang, beberapa pasukan seperti Kasanah dan yang lainnya pun juga menggunakan senjata api untuk menyerang kota. Dan di sisi lain, di tempat Goblin Berserker, mereka berhasil menghancurkan gerbang kota hanya dengan sekali pukulan saja. Gerbang itu hancur berantakan akibat dorongan yang sangat kuat menggunakan kayu besar yang didorong oleh Goblin Berserker dan yang lainnya. Para goblin pun segera masuk ke dalam kota, bahkan ada yang masuk dengan cara memanjat tembok. Dari atas, Lintian memerintahkan seluruh pasukannya untuk menghancurkan senjata besar terlebih dahulu, lalu berkumpul di posisinya. Dan tak selang lama, api pun mulai berkobar di beberapa tempat di dalam kota itu. Terlihat penyihir bertopi putih dan Avril terkejut mendengar keributan yang ada di dalam kota. Mereka pun langsung mengarahkan pandangannya ke arah suara itu berasal. Avril bertanya-tanya suara apa itu sehingga menyebabkan keributan yang sangat hebat. Dan ternyata di hadapan mereka saat ini, kota Kleinburg sudah terbakar hebat yang diakibatkan oleh semburan naga milik Lintian. Melihat ada naga yang datang menyerang ke kota mereka, beberapa pasukan mulai panik dan berteriak mengatakan jika naga itu telah menyerang. Namun, Avril sebagai pemimpin kota saat ini, dia menenangkan semuanya agar jangan panik. Avril menyuruh mereka yang bisa mencapai tempat perlindungan agar segera pergi ke sana terlebih dahulu. Langsung saja para warga kota yang sedang berkumpul di tengah kota langsung berlarian menuju tempat perlindungan terdekat agar mereka bisa selamat. Kemudian Clint terbang ke atas yang mengejutkan Avril yang tiba-tiba melihat kakeknya terbang ke atas. Dan dari ketinggian, Clint melihat kotanya yang saat ini sedang diserang oleh para goblin. Mereka berhasil masuk melewati gerbang utama kota Kleinburg. Kemudian, Clint memerintahkan seluruh prajurit untuk pergi ke garis depan, sebab para goblin sedang menyerang dari arah depan. Sedangkan di bawah, Avril belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sana, dan siapa yang menyerang mereka. Dia bertanya-tanya, apakah benar goblin yang telah menyerang kota mereka. Setelah mengetahui bahwa yang menyerang kotanya adalah goblin, Avril merasa lega, sebab para goblin adalah monster tingkat rendah. Kemudian,
Avril mengatakan kepada seluruh prajurit jika yang menyerang kota mereka kali ini hanyalah monster tingkat rendah. Jadi Avril meminta para prajurit untuk segera pergi menghadapi mereka dengan cepat. Sedangkan Avril, dia akan menunggu mereka sembari minum dan menantikan laporan keberhasilan mereka. Para prajurit pun langsung memberikan hormat dan bersiap melaksanakan perintah dari Avril. Untuk memberikan semangat kepada para prajurit, Avril mengatakan jika hari ini masih hari ulang tahunnya dan atas nama keluarga Clint, Avril akan membagikan makanan dan hadiah untuk mereka semua untuk merayakan ulang tahun dan merayakan keberhasilan mereka. Semua orang pun langsung berteriak bahagia mendengar mereka akan mendapatkan hadiah. Beberapa saat kemudian, berbeda dari apa yang dibayangkan oleh Avril, ternyata di baris depan, para prajurit sangat kewalahan menghadapi para goblin yang ternyata sangatlah kuat. Goblin berserker berhasil menghabisi banyak manusia hanya dengan sekali serangan dan membakar mereka dengan skillnya. Sedangkan brutal goblin, dia menyerang manusia menggunakan auman kerasnya. Hanya dengan sekali auman saja, banyak manusia yang langsung mati. Bahkan para goblin yang belum memiliki skill khusus pun, mereka dengan mudah bisa mengalahkan para manusia yang ada di hadapan mereka. Dan di sisi lain, terlihat Lintian yang saat ini sedang berhadapan dengan Clint, si penyihir topi putih. Clint tak menyangka ternyata seekor goblin bisa mengendalikan seekor naga. Itu berarti mereka pasti para goblin yang menuntun SWAT scientist menuju kehancurannya. Lintian pun tersenyum licik. Dia tidak menyangka jika namanya begitu terkenal dan hebat. Sembari menyiapkan serangan untuk Lintian, Clint mengatakan jika dia tidak heran kalau mereka sangatlah merepotkan dan menghalanginya untuk bergerak. Tapi, apakah para goblin pernah mempertimbangkan konsekuensinya? Lintian hanya menatap tajam ke arah Clint dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Semakin lama, tubuh Clint semakin memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu berasal dari kristal yang dibawa oleh Clint. Tak lama kemudian, sebuah meteorit yang sangat besar melesat cepat dari langit dan menuju ke arah Lintian saat ini. Lintian terkejut. Dia tak menyangka seorang manusia bisa mengendalikan meteorit untuk menyerang. Lintian tahu jika dia tidak menghindar, dia pasti akan mati terkena meteorit itu, sehingga Lintian menyuruh Xiao Huang untuk terbang menghindar. Clint tersenyum percaya diri. Dia yakin bahwa serangannya kali ini akan berhasil menghabisi Lintian. Namun Lintian sama sekali tidak gentar. Dia menunjukkan senyumannya yang memiliki arti bahwa Lintian sudah mempunyai rencana untuk ini. Sembari terbang cepat menghindari meteorit yang mengejarnya, Lintian mengatakan jika dia akan memberikan hadiah yang sangat luar biasa. Ternyata Lintian terbang menuju ke arah Avril yang sedang berdiri di atas. Beberapa orang yang ada di sana, mereka tak percaya melihat meteorit yang sangat besar menuju ke arah mereka. Orang-orang pun mulai panik ketika meteorit itu sudah dekat ke arah mereka. Mereka mulai berlarian untuk menghindari meteorit itu. Ternyata tujuan Lintian bukan menabrakkan meteorit itu ke arah Avril, melainkan ke arah warga kota Kleinburg yang masih berada di sana. Avril yang berada di atas, dia hanya bisa menatap para warganya yang berlarian ketakutan. Avril kesal karena ini adalah keadaan yang sangat buruk. Kemudian, Lintian memerintahkan Xiao Huang agar melakukan apa yang dikatakan oleh Lintian sebelumnya. Xiao Huang pun paham. Dia langsung menyiapkan nafas api pada mulutnya. Kemudian, Xiao Huang menembakkan api itu ke bawah dengan kekuatan penuh. Ternyata tembakan api itu bertujuan untuk merubah arah mereka sehingga mereka bisa menghindar dari benturan dengan meteor itu sebelum meteor itu menyentuh ke tanah.
Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah meteorit itu akan menghancurkan kota Kleinburg? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya seminggu lagi.